Perkenalkan, nama saya Sofyan Adil Rusdi, NIM A11 2023 15004, kelas A11 43 UG2. Saya akan mempresentasikan hasil akhir dari prediksi kelulusan mahasiswa dengan menggunakan metode algoritma logistik regresi. Di sini saya bersama dengan teman saya, Rafiq Susetya Nugraha sebagai ketua, dan teman saya Yusuf Farhan Abdurrahman. Lalu latar belakang kami membuat prediksi kelulusan mahasiswa yaitu agar kelulusan tepat waktu penting bagi mahasiswa dan perguruan tinggi. Bagi mahasiswa sendiri, hal ini mencerminkan pencapaian pribadi dan membuka peluang karir. Bagi perguruan tinggi, tingkat kelulusan yang tinggi menunjukkan kualitas pendidikan, memperkuat reputasi, dan menarik calon mahasiswa. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana menerapkan algoritma logistik regresi dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Lalu yang kedua, bagaimana cara pembuatan model logistik regresi dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana cara mendeploy model prediksi kelulusan ke dalam Streamlit. Lalu tujuan penelitian yang pertama, menerapkan algoritma regresi logistik atau logistik regresi untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan siswa. Yang kedua, membangun model prediksi kelulusan berdasarkan data relevan seperti nilai, kehadiran, dan parameter lainnya. Lalu yang ketiga, mengembangkan aplikasi Streamlit berbasis web untuk prediksi kelulusan secara praktis dan interaktif. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama, bagi universitas sebagai referensi dalam pengembangan penelitian dan pengambilan kebijakan akademik. Bagi penulis, meningkatkan wawasan dalam pengolahan data dan keterampilan Python sebagai bekal dunia kerja. Bagi mahasiswa, membantu perencanaan akademik dan memberikan peringatan dini bagi yang berisiko terlambat lulus. Bagi pembaca, memberikan wawasan tentang penerapan algoritma dalam pendidikan dan analisis data. Landasan teori. Di sini ada tinjauan studi tentang logistik regresi. Lalu ada tinjauan pustaka. Yang pertama, apa itu logistik regresi? Logistik regresi adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk memprediksi peluang terjadinya suatu peristiwa berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Berbeda dengan regresi linear yang memprediksi nilai numerik, logistik regresi digunakan untuk masalah klasifikasi, yaitu saat variabel target atau dependen bersifat kategoris atau biner, misalkan sukses atau gagal, iya atau tidak, 1 atau 0. Cara kerja logistik regresi ialah dengan menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Dengan sumbu Y, yakni target mempunyai dua variabel true atau false, dan sumbu X yang memengaruhi si variabel Y tersebut, sehingga dapat diketahui variabel-variabel tersebut berpengaruh ke dalam data atau tidak. Metode penelitian yang kami gunakan. Lalu pada alur penelitian dimulai dengan perumusan masalah, studi literatur, perencanaan pengambilan data,
Lalu pengambilan data dibagi menjadi dua, yaitu ada data primer, data dummy, data sekunder atau studi literatur, lalu dijadikan satu, lalu masuk pada proses pengolahan dan analisa data, permodelan, kesimpulan. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Alur permodelan dimulai dengan input data, yaitu proses data mining, selanjutnya pembangkitan model logistik regresi, lalu ada pelatihan model, evaluasi model, yang terakhir ada analisa hasil prediksi. Hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan ini saya akan menjelaskan langkah-langkah permodelan data dalam Google Colab dan Python, dimulai dari pengolahan data hingga implementasi model. Saya akan membuka model saya di Google Colab. Yang pertama, mengimport dataset. Di sini kami menggunakan pandas, lalu pdread_csv karena kami menggunakan format file dataset yaitu .csv. Lalu di sini menampilkan semua datasetnya. Setelah menampilkan, kami menghitung nilai kosong di setiap fitur. Di sini paling tinggi ada di job status, nilai kosongnya yaitu ada 11 nilai kosong. Lalu kami juga mengubah nilai data, tipe data. Di sini kami mengubah dari age ke numerik seperti ini. Age diubah menjadi int. Langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai kosong dengan numerik menjadi median dan kategorikal menjadi nilai median. Langkah selanjutnya mengubah data yang tidak konsisten. Mengapa hal ini diperlukan? Karena setiap user pasti akan menginputkan data-data yang tidak konsisten, seperti pada gender data, mungkin user menginputkan M atau F, hanya F saja, atau female dengan M-nya itu kecil atau F-nya itu besar, tidak konsisten. Di sini kami mengubah data yang tidak konsisten tersebut dengan mengganti mungkin M jadi male dan hurufnya kecil, F sebagai female dan huruf depannya kecil. Dan ini contoh yang sudah diganti, female dan male-nya. Lalu langkah selanjutnya mencari data duplikat. Tetapi di dataset kami ternyata tidak ditemukan data duplikat. Lalu kita menghapus kolom yang
tidak sesuai dengan dataset kami atau tidak relevan dengan label. Contohnya kayak name tidak relevan, dan lalu address tidak relevan. Early GPA itu seperti IPK di awal tapi tidak terlalu relevan terhadap label. Lalu langkah selanjutnya kami mengecek, memvisualisasikan distribusi setiap fitur. Di sini kami melihat apakah distribusi setiap fitur itu bernilai distribusi normal atau tidak normal. Dapat dilihat distribusi setiap fiturnya sepertinya normal, tidak ada distribusi yang tidak normal, data yang tidak normal. Lalu langkah selanjutnya adalah encoding data, yaitu mengubah data kategorikal menjadi numerik. Contohnya gender, economic status diubah menjadi job status, ekstrakurikuler diubah menjadi data numerik. Lalu ada correlation, kami memvisualisasikan korelasi matriksnya. Di sini kami menemukan masalah, yaitu korelasi matriks pada GPA. GPA itu IPK terhadap label, yaitu status kelulusan. Di sini minus, tetapi waktu itu kami mencoba untuk menghapusnya, malah didapatkan semua fitur menjadi minusnya tinggi terhadap label. Jadi kami memutuskan untuk menambahkan lagi GPA, dan kami menyimpulkan bahwa sepertinya IPK ini dia tidak terpengaruh ke label, tetapi dia mempengaruhi fitur-fitur yang lainnya. Jadi dia meskipun tidak terpengaruh oleh label, tapi dia dapat mempengaruhi fitur-fitur yang dapat mempengaruhi label. Lalu langkah selanjutnya yaitu splitting data atau membagi data. Di sini kami menggunakan proporsi data training itu 80% dan data testing 20%. Lalu ada penerapan algoritma logistik regresi di sini, dan kami menggunakan grid search CV untuk mencari model atau parameter yang terbaik. Langkah selanjutnya itu evaluasi data. Di sini kami hanya menampilkan confusion matrix, classification report, dan akurasinya. Dapat dilihat confusion matrixnya di sini pada kelas 1 kolom kedua terdapat dua data yang tidak dapat diprediksi dengan benar. Hal ini mungkin karena pada fitur IPK itu tinggi, tetapi fitur-fitur pendukungnya mengarah ke terlambat. Jadi mungkin IPK-nya itu mengarah kepada tepat waktu, tetapi fitur-fitur lainnya mengarah ke terlambat. Jadi machine learning bingung. Lalu kami mendapatkan akurasi 0,96 dengan F1 score dan recall
sama di 0,96. Langkah selanjutnya yaitu mengekspor data dengan format file .pkl. Lalu ini adalah contoh dari code deploymentnya. Di sini kami ada batasannya, batasan penginputannya yaitu minimal dan maksimalnya seperti pada gap IPK ini maksimal di 4 karena IPK itu tidak mungkin lebih dari 4, jadi kami menerapkan maksimal value-nya itu 4. Kalau lebih dari 4 tidak bisa diinputkan. Lalu kami juga menerapkan kondisi di mana kalau ada inputan yang belum terinput tidak akan bisa langsung diprediksi. Dia akan memunculkan message yaitu harap isi semua kolom sebelum melakukan prediksi. Lalu di sini ada kondisi prediksinya. Jika prediksinya 0, di sini ada mapping 0 itu tepat waktu dan 1 terlambat. Jadi jika prediksi 0, maka mahasiswa akan lulus tepat waktu. Jika prediksinya salah, maka mahasiswa akan lulus terlambat. Lalu kami menambahkan page lagi penjelasan aplikasi. Di sini kami menjelaskan fitur-fitur yang akan diinputkan apa saja, lalu ada cara menggunakan aplikasinya, tujuan aplikasinya apa. Nah, hasil dari deployment ini seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari deploymentnya. Mungkin saya akan demokan cara penggunaannya, yaitu di sini memasukkan data-data. Ini sebuah kayak survei, kayak bagaimana status ekonomi mahasiswa itu saya isi, misalkan mampu, IPK-nya saya isi 3,66, lalu jumlah SKS-nya 41, semester saat ini semester 3, rata-rata kehadirannya 96. Nah, itu jumlah mata kuliah yang diulang tidak ada. Lalu support keluarga tinggi, mahasiswa menerima bimbingan, iya. Bagaimana tingkat stres mahasiswa rendah, bagaimana dukungan keuangan mahasiswa memadai, bagaimana akses ke kampus mahasiswa sangat memadai. Lalu saya akan memencet prediksi, lalu akan memunculkan message bahwa mahasiswa akan lulus tepat waktu. Jadi untuk cara kerja aplikasinya seperti itu aja, memasukkan detail-detail data-data yang dibutuhkan, lalu menekan tombol prediksi akan memunculkan lulus tepat waktu. Lalu di sini ada penjelasan aplikasinya tadi. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke slide. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu model logistik regresi berhasil memprediksi kelulusan siswa dengan akurasi 0,96, menunjukkan kemampuan klasifikasi yang baik berdasarkan faktor akademik dan non-akademik. Model ini juga berhasil diintegrasikan ke dalam aplikasi web berbasis Streamlit yang interaktif dan user-friendly.
mendukung penerapan teknologi dalam pengambilan keputusan pendidikan. Mungkin itu saja. Sekian dari presentasi saya terhadap aplikasi penerapan logistik regresi untuk kelulusan mahasiswa. Sekian dan terima kasih.